Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat ibu-ibu? Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi antiqni bil huda wa alhiqni bis salihin. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhalina mudillin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi fi majlisi khairin, di majlis yang baik, majlis yang mudah-mudahan jadi tempat turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sakit mudah-mudahan berkah salawat Allah angkat penyakitnya. Yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Dan mudah-mudahan kita punya dosa semua diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini hari tanggal 14 Agustus. Besok 15. Habis gitu 16 terus 17. 17 Agustus hari yang bersejarah dalam sejarah bangsa Indonesia, di mana di hari itu negeri kita merdeka dari penjajahan. Negeri kita setelah perjuangan panjang, kira-kira kita nggak bisa ngitung dah berapa banyak nyawa yang harus gugur, berapa banyak tuh darah yang bertumpah ruah untuk memerdekakan negeri ini. Kakek nenek moyang kita berjuang bukan dengan senjata-senjata lengkap, tapi dengan senjata seadanya, tapi dengan iman di dalam hati. Akhirnya penjajah dengan segala kehebatan yang mereka miliki kalah juga. Ya, dengan suara pekikan Allahu Akbar, dengan semangat yang tinggi, dengan jiwa nasionalis yang luar biasa, akhirnya negeri kita merdeka. Itu waktu merdeka, kakek nenek moyang kita girang banget. Alhamdulillah, nggak ada lagi penjajahan. Harapan mereka anak-anak bisa sekolah dengan nyaman. Alhamdulillah. Dulu mereka mau sekolah, mau lepasin anak-anaknya sekolah, ketakutan. Jangan-jangan di jalan diambil sama penjajah. Jangan-jangan ada tembak-tembakan kena nanti, ketakutan, was-was. Mau sekolah, mau kerja juga begitu, mau ke masjid lagi, yang ibadah juga ada khawatir dalam hati. Jangan-jangan ntar begini, ntar begitu. Alhamdulillah, habis merdeka selesai. Ya, dan akhirnya kita sampai hari ini bisa sholat dengan tenang, bisa sekolah dengan tenang, bisa kerja dengan tenang. Ini karena berkah perjuangan kakek nenek moyang kita, yang kita berharap mudah-mudahan beliau semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang permasalahannya musuh dari luar udah gak ada, tapi kita kadang-kadang kemakan adu domba. Jadi musuhan sama saudara sendiri. Jadi musuhan sama rakyat yang jelas sebangsa dan setanah air. Jadi kebawa kondisi-kondisi seperti, apalagi menjelang pemilu. Wah, udah deh, macem-macem. Nah, oleh karena itu, nih kita mau bahas hari ini satu ayat, nggak panjang-panjang. Surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat ke-36. Di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Ini penting nih Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat penting. Kita hidup, manusia hidup, itu di sini Allah sedang menjelaskan ada 3 organ tubuh kita yang utama yang akan dimintai pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya telinga, mata,
hati. Ini tiga-tiganya bakal dimintai pertanggungjawaban. Nah, kita ini hidup, yang ada di pikiran kita itu adalah yang masuk melalui jendela dalam tubuh kita. Ada dua jendela utama, yaitu telinga dan mata. Apa-apa yang ada dalam diri kita adalah hasil dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Itu akan ada dalam hati. Nah, tiga ini sangat berkaitan. Mata, telinga, hati. Itu sangat-sangat berkaitan. Kalau pengen punya hati yang baik, mata sama telinga jangan lihat, jangan dengar kecuali yang baik. Sebab kalau dia dengar kata-kata bocah-bocah main, temennya ngomong kasar, dengar, masuk. Besok dia main sama temen yang lain, dia sebutin tuh kata kasar. Dengar tadi di sini selawatan, selawat bahasa Jawa tadi itu apa tuh? Apa tadi? Padang bulan. Ente pada paham nggak tadi? Hah? Kalau anda nggak paham bahasa Jawa? Padang pagi sore. Oh iya, kalau Padang pagi sore, Padang Merdeka kita paham itu. Sederhana kita paham. Ini Padang bulan. Royo apa? Royo ijo awe pokoknya begitu dah. Iya kan? Ente paham nggak? Kagak, sama. Orang Betawi kalau kata Kiai Ainul Yakin giliran lagi apa namanya nih kerja bakti, yang Jawa udah keluar bawa sapu. Jawa rapi Jawa. Orang Sunda dia keluar, udah bawain tuh apa namanya pacul. Orang Betawi keluar bawa gelas kopi, sama rokok, duduk, sama sebelah Pak RT, sama manggilin ini yang lain. Gorengan mana gorengan? Bawa kemari gorengan. Jawa lo kerja cepet. Betawi kacau dah. Paling jago kalau merintah. Wah, suruh kerja susah benar. Yang lain suruh kerja. Jawa. Manggilnya Jawa. Bagaimana mau paham bahasa Jawa? Amba orang Jawa aja segitunya. Nah, jadi kita dengerin sholawat itu masuk ke hati. Masuk ke hati. Ini hati kemudian akan terang benderang dengan lantunan bacaan sholawat. Ini mulut kita bakal ngeluarin apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Nah makanya wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan sekali-sekali kamu ngikutin sesuatu yang kamu nggak tahu. Jangan ini nggak tahu nih, nggak tahu. Terus kita sok tahu. Nah itu jangan. Jangan sok tahu. Makanya kita punya mata, tugasnya adalah untuk melihat, mempelajari hal-hal yang baik. Kita punya telinga, tugasnya mendengar, mempelajari hal-hal yang baik-baik. Sebab arba'atun la tashba' min arba'ah. Ada 4 yang pasti akan membutuhkan 4 hal. Artinya dia 4 ini nggak akan kenyang. Apa? Untha min dzakar. Artinya perempuan pasti membutuhkan sosok laki-laki. Ardun min matar. Tanah membutuhkan hujan. Wa udhunun min khabar. Ini telinga nggak bakal pernah puas, pasti mau dengar terus, mau tahu terus. Ada apa? Gimana? Ada apa? Nggak bakal puas nih. Wa ainun min nazar. Mata juga nggak akan pernah puas, pasti pengen ngelihat terus. Ada apa? Gimana? Perkembangannya apa? Nah karena telinga kita nggak akan pernah berhenti terus mau mendengar kabar, dengarkan kabar-kabar yang baik. Sehingga Nabi dalam hadis yang sahih ruya anhu sallallahu alaihi wasallam beliau katakan, man amana billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang beriman sama Allah dan hari akhir ngomong yang baik-baik aja, sebab itu bakal pengaruh terhadap telingamu dan telinga orang yang mendengarkannya. Ngomong yang baik-baik aja. Mata nggak akan pernah merasa puas, pasti pengen ngeliat terus. Nah ini mata dan telinga 2 jendela utama dalam diri kita. Yang akan menjadikan hati seperti apa? Yaitu mata dan telinga. Kita ngelihat apa? Ngelihat Al-Quran. Itu jadi jendela tuh. Makanya orang bilang,
megangnya aja udah pahala. Ngelihat nih, baru ngelihat, belum baca Anda. Anda baru ngelihat begini. Itu udah pahala. Dengar. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itu dengar kan? Itu pahala lagi. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura. Afa asfakum rabbukum. Itu dengar aja. Dengar lagi itu pahala lagi tuh. Dengar, megang pahala, ngelihat pahala, baca pahala, semuanya pahala. Nah, karena itu mata biar ngelihat yang baik-baik. Sebab itu akan menjadi apa yang ada dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian, hidup kita ini bagaikan buku. Bagaikan buku begini nih. Ini halaman pertamanya katanya ini kemarin apa? Ahmad bilang tanggal kelahiran. Halaman belakang apa kemarin? Tanggal kematian. Nah, tengah-tengahnya itu isinya. Kita mau isi apa? Ini ngomong-ngomong katanya ada amalan yang bisa bikin orang tahu kapan orang meninggal. Ada tuh. Jadi kalau habis subuh doang nih bisa dikerjain. Habis subuh, tapi kerjaannya cuma di sini, di Indonesia nih. Di sebagian tempat kayak di Saudi nggak bisa tuh. Habis subuh, habis zikir, pergi ke kuburan. Di kuburan. Kita lihat nisannya tuh. Ada kan bisa tahu kan nanti orang meninggal kapan bisa tahu. Jadi. Kalau di Saudi nggak bisa tuh. Di Saudi nggak bisa. Sebab nggak ada tanggalnya. Ada begitu kemarin, Beb, ada amalan, Beb. Kalau antum amalin, antum bisa tahu orang meninggal kapan. Bu, ente udah? Alhamdulillah, ana udah. Ana nanya, kalau gitu ana meninggal kapan? Tadi lu, Beb, belum kelar. Ana habis subuh jalan ke kuburan. Terus bacaannya apaan? Nggak usah baca, lihat aja nisan. Tahu ente, ini orang jangan yang meninggal kapan, lahirnya kapan tahu kita. Dilahirkan, wafat pada tanggal begitu kan. Baik. Jadi untuk bisa punya hidup yang enak, yang bagus, kita harus isi hidup ini dengan yang baik-baik. Kemarin hari Kamis ana ziarah ke luar Batang. Bawa beberapa orang, 2 mobil. Habis ziarah udah baca Yasin, tahlil, ana kumpulin. Ini kita punya grup dah. Ayo nih duduk sini. Nanti lihat gak nih manusia segini banyak. Iya Masya Allah. Malam Jumat luar Batang. Wallah rame banget. Gak ada tempat kita duduk. Ini orang yang lagi diziarahin udah meninggal 300 tahun yang lalu. Tapi bukunya menarik untuk dibaca. Sehingga orang datang baca lagi. Orang datang baca. Pengen pelajarin kayak gimana. Ya, waj'alli doanya Nabi Ibrahim, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Disebut-sebut terus namanya dengan sebutan yang baik. Nabi Ibrahim sampai gini hari, ya. Sampai gini hari tetap orang nyebut nama Nabi Ibrahim. Kita saban salat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Sebut terus padahal mohon maaf, bukan nabi kita itu. Tapi bagaimana kedekatannya kepada Allah membuat orang terus menyebut-nyebut nama beliau dan keluarga beliau. Wa ali Ibrahim. Dan keluarganya Nabi Ibrahim. Orang menyebut-nyebut bagaimana kisah Siti Sarah, Siti Hajar, Nabi Ishak, Nabi Ismail. Nabi Ishak punya anak lagi namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak lagi Nabi Yusuf. Yang Allah kemudian disebutkan dalam Al-Quran. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Quran dan seterusnya. Jadi hidup ini kita harus isi dengan hal-hal yang baik, yang positif. Nah caranya apa? Mata, telinga, biar yang masuk tuh yang baik-baik aja. Yang positif-positif aja. Makanya Nabi bilang, an-nadhara ila wajhil alim ibadah. Mandang wajah orang alim, ibadah. Kenapa? Sebab pandangan itu masuk ke hati. Mempengaruhi hati kita. Nah, baru an-nadhar, baru mandang tuh. Belum dengar nanti nasihatnya, ya, belum nanti melihat gerak-geriknya yang merupakan pelajaran penting. Oh gini cara bermuamalah, oh gini cara beradab dan berakhlak. Kemarin ana jenguk satu orang lagi sakit,
Ada satu orang pas jenguk, ini lagi sakit nih, lagi lemas gitu. Sakit. Ini orang sibuk selfie sama orang yang sakit. Ini laisa minal adab. Buat dia mungkin biasa nih, buat kenang-kenangan, tapi itu bukan bagian dari adab. Nggak boleh. Kita foto orang yang lagi sakit, nggak boleh. Dia nggak mau kelihatan lemah. Dia nggak mau kelihatan lagi lemes depan orang-orang, nggak mau. Kita nggak boleh moto orang lagi makan, ya nggak boleh tuh. Makan lagi mangap gitu mau difoto. Pas lagi mangap difoto. Sebar fotonya, jangan. Apalagi orang tidur, nggak boleh difoto. Apalagi di videoin, ada suaranya tuh. Ngoroknya ada suaranya. Jangan, kesian. Ada adab-adabnya. Nah, kita mandang orang yang alim, ngelihat gerak-geriknya, cara dia beradab, berakhlak sama orang. Itu pelajaran penting semuanya. Wala taqfu ma laysa lak. Makanya Nabi sunnahnya itu bukan hanya ucapannya. Bukan hanya ya ucapan Nabi, fatwa Nabi itu jadi sunnah. Enggak, gerak-geriknya Nabi itu sunnah juga. Oh, cara jalan begini ternyata nih. Cara berhadapan sama orang begini kalau diajak ngobrol. Jadi Nabi mungkin suatu hari tidak bicara, tapi gerak-geriknya gimana? Oh, berbicara. Contoh, Contoh, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Nih kita kan sering dapat undangan, ya kan? Undangan datang dari siapa aja. Nah, ada orang kaya yang ngundang, ada orang yang sederhana, menengah ke bawah yang ngundang. Gimana cara kita berhadapan dengan undangan-undangan seperti ini? Datengin semuanya. Tapi lihat Nabi bagaimana? Ternyata Nabi membedakan. Ketika yang ngundang Nabi orang miskin, ternyata Nabi datangnya lebih cepat. Sebab orang yang menengah ke bawah itu dia hatinya kecil. Nih Nabi mau datang apa enggak ya? Ya rumah saya kecil begini. Ya jangan-jangan Nabi nggak mau datang. Itu acara belum mulai Nabi udah ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi datang. Kaget. Kan ada tuh dia Habib Abdurrahman Segaf tuh. Menerima undangan seorang miskin dan kaya tidak dipandang. Nggak dipandang sama Nabi. Malah yang miskin lebih diutamakan. Kalau kita yang ngundang orang kaya kan, wah ketahuan nih. Ketahuan tuh apa namanya? Jamuannya udah ketahuan. Orang miskin ngundang, besok ini kemarin tuh meninggal tuh ada undangan. Nasi uduk paling. Bosen gua. Ketahuan udah di situ nasi uduk. Yang sono kagak ada siapa gitu meninggal yang kayaan. Nyarinya yang kayaan. Waduh, kalau ketemu orang kaya aja nunduk. Enggak, kita bukan berarti enggak boleh menghormati orang kaya. Semua kita hormatin. Miskin dan kaya tidak dipandang. Semua Nabi hormatin. Yang kaya, yang pejabat Nabi tempatin. Yang miskin Nabi muliakan. Begitu. Bukan berarti terus yang kaya kita harus ini sama dia harus sombong. Enggak. Hormatin semuanya. Cuma jangan karena kekayaannya, tapi karena dia adalah ya saudara kita. Begitu. Maka dari itu kita belajar dari Nabi, gerak-gerik itu semuanya adalah sunnah juga. Gimana kalau beliau jalan? Nah, itu kita ambil pelajaran semuanya. Bagaimana cara beliau menjenguk orang yang sakit? Bukan ini zaman sekarang kan begitu, mentang-mentang udah semua serba digital, main media, handphone, foto ini, jangan. Ada tempat-tempatnya. Likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Omongan yang benar aja ada tempatnya. Enggak selalu bisa dikatakan. Ini saya punya omongan ini benar. Iya, tapi bukan sekarang waktunya. Ada waktunya tuh. Ada waktu yang tepat, ada yang tidak tepat. Ada waktu yang tepat, ada yang tidak tepat. Misalnya, jenguk orang sakit. Kita lagi pengen bersyukur nih sama Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kalau dapat nikmat dari Allah, sampaikan. Orang sakit, alhamdulillah nih, ana sehat banget sekarang, badan ana sekarang seger, ana habis ini. Kan kesian yang sakit kita ngomong begitu.
Jadi tidak semua yang benar itu bisa disampaikan. Kita lagi bertamu ke rumah orang fakir miskin, bicara tentang alhamdulillah dapat rezeki, ya nggak banyak, cuma 2,5 M sih. Itu yang miskin kan ya. Pintu keluar sana kita, keluar kita. Ngapain? Padahal dia niatnya mau bersyukur, gitu. Al-muhim, kita balik lagi. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kita ikutin sesuatu yang kita nggak tahu. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini semua anggota tubuh kita nih bakal dimintai pertanggungjawaban. Surat Yasin yang sering kita baca. Al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu dilaguin sama Krisya. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan kita akan apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja ia melangkah. Kalau sekarang pengadilan masih bisa kita main-mainin. Yang salah tiba-tiba jadi benar. Yang udah kena hukuman mati tiba-tiba nggak jadi. Bisa dimainin. Pengadilan bisa nggak dimainin sekarang? Ntar bisa nggak ntar? Nggak bisa ntar, di akhirat nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi kita. Tapi saya begini, itu nggak benar, nggak ada. Semuanya terang benderang. Mulut diam. Ini yang ngomong tangan. Iya nih saya pernah bikin ini, saya pernah megang botol minuman keras, saya pernah megang ini, saya pernah ngambil hak orang. Kaki ngomong. Kemana aja selama saya pergi ke tempat maksiat, saya pergi ke ngomong, nggak ada lagi tuh kita bisa menutupi, nggak ada lagi. Semua bakal terbuka. Wala yuzlamu indahu ahad, tidak akan ada satu pun yang terzolimi di saat itu. Semua bakal bertanggung jawab. Gimana ayatnya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pakai shin ya, jangan salah bacanya. Syarran, syar. Hidup nanti kita akan dihadapin tinggal 2 pilihan aja. Al jannah wan nar, surga neraka. Sekarang mau banggain apaan? Lu udah tahu belum mau masuk ke yang mana ntar? Siapa yang masuk ke surga baru bisa bangga. Silahkan berbangga. Karena itu adalah tempat jamuannya Allah. Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk kecuali dengan izin Allah. Kalau kita bisa masuk situ, boleh kita mengatakan saya telah berhasil menjalankan hidup saya dengan baik. Buktinya sekarang saya menjadi ahli surga. Kalau sekarang kita bangga bakal apaan? Kayak Fir'aun bangga-bangga, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian, saya dan saya. Mana dia sekarang? Orang-orang yang berbangga-bangga dengan ini, dengan itu, belum tentu nanti dia bisa berbangga diri di akhirat. Maka dari itu, kalau mau berbangga diri, harus memastikan dulu bahwa dia bisa masuk ke dalam surga. Jadi semua ini bakal dimintai pertanggungjawaban. Baik. Inna sam'a, telinga khususnya, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati. Nah, ini hati itu juga ada sakit, ada sehat. Bisa sakit, bisa sehat. Sebagaimana fisik kita bisa sakit, bisa sehat, hati juga bisa begitu. Fahajatu qalbika, kata Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, mertuanya Habib Umar bin Hafid, dalam kitabnya Ajalatus Sibak, beliau bilang, fahajatu qalbika ilal ilm a'zamu min hajati jismika ila syarabi wa ta'am. Kebutuhan hatimu kepada ilmu lebih daripada kebutuhan badanmu kepada makan dan minum. Badan makan nggak minum, gimana? Lemas.
Sehari, 2 hari, 3 hari nggak makan, nggak minum, bagaimana? Seminggu, 2 minggu, bagaimana? Innalillahi qaid. Habis. Qaid bahasa dulu tuh ya. Bahasa dulu banget. Itu paham nggak Farhan? Qaid. Nggak paham. Modar is dead. Wah. Kalau badan aja dia bisa mati gara-gara nggak makan dan nggak minum, hati juga bisa mati kalau nggak dikasih asupan ilmu, asupan zikir, asupan sholawat. Mati nih, kesian. Makanya ulama bilang minimal 3 hari sekali kita harus mendapatkan ilmu baru, minimal. Itu kalau bicara para ulama dulu, para imam-imam kita dulu, Imam Syafi'i dan yang lain-lain, itu jangan bicara waktu deh sama mereka. Waktu istirahat pun buat ilmu semuanya. Adapun kita minimal 3 hari sekali kita dengerin, nambah ilmu baru. Karena wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan kepada dirimu karena peringatan itu bisa manfaat. Sering ada kalanya anak ketemu orang begitu. Dia salah, dia tahu dia bikin salah. Kita ngingetin aja. Jangan gini, ini enggak benar. Ente jangan deh. Udah tinggalin, enggak bagus. Ntar gimana? Ente bentar lagi mau punya anak. Kesian anak ente kalau begini-begini. Malah ada punya teman kerjanya di diskotik. Kerjanya di diskotik. Begitu dia nikah, terus hamil istrinya, dia tinggalin, betul-betul dia tinggalin. Akhirnya Allah bukain lagi pintu rezeki dari yang lain. Tenang aja. Anfiq ya Bilal wala takhsha min dzil arsy iqlalan. Jangan pernah takut nanti ada kekurangan dari Dia yang Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha Baik, Maha Dermawan. Cari yang halal, cari yang berkah. Gitu. Jadi jangan sampai cari yang haram. Nah, dengan mujarrad, dengan nasihat-nasihat singkat, dia sadar, dia tinggalin. Nah, hati kita juga perlu digituin, dinasehatin, diingetin. Bukan kita nggak tahu kalau melihat yang bukan mahram itu misalnya haram, atau melihat aurat itu haram. Kita tahu, cuma terkadang lalai. Nah, ketika dinasehatin, ngeh lagi. Bukan kita nggak tahu. Nih orang sekarang di luar, sebagian muslimin nggak sholat. Tahu nggak mereka kalau sholat wajib? Tahu, pasti tahu. Bukan masalah nggak tahu, cuman lalai hatinya, perlu diingetin. Badan kalau lemas kasih vitamin, semangat. Hati juga begitu, kasih vitamin. Vitaminnya adalah istima'ul mau'izah, mendengarkan nasihat-nasihat, arahan, bimbingan yang insya Allah bisa bermanfaat buat diri kita semuanya. Walhamdulillahi rabbil alamin.